Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya teringat suatu pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan tulang. Kemudian harimau mati meninggalkan balang. Bukan balang, belang. Kemudian manusia mati meninggalkan nama. Ya. Jadi ada sesuatu yang unik di sini. Ya. Kalau kita lihat gajah mati meninggalkan tulang itu akhirnya hilang juga. Tapi kalau manusia, kalau semasa hidupnya itu dia membuat sesuatu sama ada yang baik ataupun yang jahat, namanya akan disebut dari zaman ke zaman. Ya. Jadi itulah saya melihat hari ini 20 hari bulan Oktober 2023 kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Ya. Kita lihat itu yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Tapi untuk ayat dasar kita cuma baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 lah ya. Saya bacakan di sini. Dikatakan di situ, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi betul juga kan? Manusia mati meninggalkan nama. Tetapi nama yang di dalam Alkitab ini yang diberikan kepada Yesus itu bukan nama yang diberikan oleh manusia. Ya. Nama yang kita bahaskan hari ini dalam Kisah Para Rasul itu yaitu Yesus itu sendiri. Nama itu adalah suatu nama yang berasal daripada surga. Ya. Nama itu dibawa dari surga oleh malaikat Jibril dan diberikan kepada Maria. Dan apabila Maria sudah mengandung oleh kuasa Yahweh itu sendiri, ya sebagaimana yang pernah saya nyatakan dalam video-video saya sebelum ini bahwa Yahweh itu mencipta manusia yang ketiga ini selain daripada Adam, Hawa, dan yang ketiga ini adalah Yesus. Dia cipta di dalam tubuh, di dalam rahim Maria dan menjadi manusia membesar sebagai janin dan besar dan lahir sebagai manusia. Dan nama itu telah sedia ada, dititipkan daripada surga. Apakah nama itu? Dalam terjemahan kita yang ada di dalam bahasa Melayu dikatakan Yesus. Ataupun di dalam bahasa Inggrisnya dipanggil Jesus. Tetapi di dalam bahasa aslinya dipanggil Yehoshua. Ya, Yehoshua. Jadi nama itu bukan sembarangan nama, bukan untuk sedap-sedap untuk kita sebut saja. Tetapi nama itu ada kuasa. Sebab dia berasal daripada Yahweh itu sendiri. Dan nama itu yaitu bukan saja suatu peristiharan, suatu pengistiharan, suatu proklamasi, tetapi dia juga sesuatu doa ataupun doa kepada manusia, doa oleh manusia itu sendiri
tapi pengistiharan daripada Yahweh itu bahwa keselamatan kepada manusia telah datang. Sebab makna Yehoshua itu yaitu Allah menyelamatkan. Ya. Jadi itulah, nama itu merupakan suatu nama yang sungguh luar biasa, yang sangat hebat, ya. Sungguh luar biasa, sangat hebat dan penuh dengan kuasa. Sebab itu apabila Yesus berada di padang gurun, maka iblis datang kepada dia dan memberikan 3 percobaan itu. Tidak perlulah saya ulas balik di sini. Sebab dia tahu bahwa nama Yesus itu ataupun Yehoshua itu berasal daripada surga dan punya kuasa. Dan apabila Yesus melayani dalam usia dia 30 tahun dan dia memulakan pelayanannya, dalam pelayanannya itu iblis sangat takut kepada dia. Mereka yang dirasuki, mereka yang diganggu oleh kuasa Satan, apabila Yesus sendiri mengusirnya, mereka pun tidak dapat tinggal kekal lama di manusia yang diganggu itu. Ya, begitu juga dengan penyakit-penyakit manusia. Tidak ada yang dapat melawan nama itu. Sebab nama itu adalah berasal daripada surga dan mempunyai kuasa, dan nimam adalah suatu pengistiharan bahwa Yehoshua itu adalah penyelamatan daripada Yahweh itu sendiri. Ya. Keselamatan daripada Yahweh. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Ya. Yahweh itu seperti yang saya sudah katakan bahwa dia berasal daripada Yehoshua itu adalah suatu nama berasal daripada Yahweh itu sendiri, dititipkan kepada malaikat Jibril ataupun Gabriel, ya. Oke. Yang keduanya, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa menyebut nama Yehoshua itu bermakna kita istiharkan, ya. Kita istiharkan penyelamatan daripada Yahweh itu melalui Yehoshua ataupun Yesus itu sendiri, yang dilahirkan, dicipta oleh Yahweh itu sendiri dalam tubuh Maria, kemudian menjadi manusia dan lahir sebagai penyelamat kepada kita. Yang ketiganya nama Yehoshua dengan sendirinya ada kuasa, dan dia memang sangat ditakuti oleh iblis lah kan, seperti yang saya sudah katakan tadi itu. Dia sangat ditakuti. Kenapa? Sebab ada kuasa yang luar biasa ya di situ. Oke, bila kita bercakap pasal kuasa di sini, kadang-kadang kita keliru. Sebab kuasa itu, kalau dalam bahasa Melayunya, dia cuma melibatkan kepada authority. Ya, tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu dan diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, dia bukan sekadar authority itu, tapi dia juga ada power. Power itu bukan saja kuasa veto, tetapi ada sesuatu yang luar biasa di situ. Kalau orang-orang yang mengamal ilmu batin itu, mereka tahu ada kuasa. Jadi kuasa itu akan masuk di dalam tubuh kita itu. Bagi mereka yang mempunyai pengalaman secara roh, ya, apabila kita bermeditasi, kita dapat merasakan bahwa ada seolah-olah dia satu gelombang elektrik, ya, yang akan menguasai pemikiran kita, tubuh kita ini. Dan jika ada roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh kita ini, kita sendiri akan dapat merasakan dia akan keluar. Ini bukan dibuat-buat, ini mengikut kepada pengalaman masing-masing, ya.
ikut kepada pengalaman masing-masing. Dan apabila Roh Kudus itu, kuasa di dalam Roh Kudus itu yang dibawa oleh Yehoshua itu sendiri, ya, kuasa Roh Kudus, kuasa Yahweh itu yang ada di dalam nama Yehoshua itu atau Yesus itu, kita akan dapat melihat, bukan melihat, kita akan dapat merasakan itu. Dan dia akan menguasai pemikiran kita, dan Roh Kudus akan memberitahu kita kalau ada serangan-serangan daripada roh-roh jahat. Nah, seperti itulah, ya. Ini apa yang ada di dalam Alkitab dan pengalaman kita secara roh lah, oke. Jadi kita harus tahu bagaimana cara dapatkan kuasa daripada nama Yehoshua itu sendiri, ya. Cara untuk mendapatkan kuasa daripada Yehoshua itu sendiri, kita harus mempunyai 4 unsur itu, ya. Kita harus mempunyai 4 unsur itu yang kita boleh lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 30, ya. Unsur yang saya maksudkan itu yaitu hati kita sendiri, jiwa kita sendiri, akal budi, dan kekuatan kita. Itu adalah 4 unsur untuk mendapatkan kuasa. Kuasa daripada nama Yehoshua itu sendiri, ya. Jadi 4 unsur ini, oke, ya, kalau dalam terjemahannya hati kita itu kan, ya, kalau kita sudah baca di dalam Markus pasal 12 ayat 30 itu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu, begitu kan, ya. Hati itu sebenarnya dalam bahasa aslinya dipanggil kardiah, ya, kardiah. Kardiah itu membawa maksud pemikiran dan perasaan kita, ya. Kardiah itu membawa maksud pemikiran dan perasaan. Kemudian yang keduanya itu jiwa, itu dalam bahasa aslinya sokai, ya, bahasa aslinya sokai. Oke. Makna ataupun arti sokai itu yaitu kebenaran dari dalam fikiran dan perasaan kita. Itu berada di dalam jiwa kita itu sendiri, ya. Jiwa itu sebagai suatu tempat, tetapi di dalamnya itu ada kebenaran yang timbul dalam pikiran kita dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan itu tergabung di dalam jiwa kita itu sendiri. Arti kata yang lain ataupun maksud kata yang lain yaitu tidak ada keraguan dan kesangsian. Ya, ini unsur yang kedua itu tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu akal budi. Akal budi itu dalam bahasa aslinya dipanggil dianoia, ya, dianoia. Dianoia itu membawa maksud keyakinan dari dalam gambaran atau bayangan yang dihasilkan oleh pusat pikiran kita. Ya. Keyakinan dari dalam gambaran. Kita menggambarkan atau membayangkan, ya, sesuatu hasil daripada pusat pikiran kita itu. Nah, kemudian yang keempatnya itu adalah kekuatan ataupun ischos. Nah, ischos itu membawa maksud kekuatan upaya pikir kita itu. Kekuatan upaya pikir kita, kekuatan mental kita itu. Nah, kekuatan mental ataupun fokus kita, kekuatan fokus kita. Jadi kalau kita dapat gabungkan 4 unsur itu dalam meditasi, saya selalu katakan doa ini sebagai satu meditasi ataupun suatu peperangan roh. Apabila kita memulakan kita punya ibadah itu, doa kita itu, kan, kita akan dapat
merasakan ataupun mendengar ataupun memikirkan, ya ada bayangan-bayangan yang tiba-tiba muncul dalam pemikiran kita, dalam pikiran kita itu. Ya kadang-kadang perasaan kita itu tiba-tiba kita merasa malas, tiba-tiba merasa lemah, seperti itu. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Doa ini sebenarnya suatu peperangan roh. Saya sudah katakan itu dalam video saya sebelum ini. Dia suatu peperangan roh yang harus kita hadapi. Dan senjata kita itu seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Oke. Jadi di situ itulah 4 unsur itu kita harus gunakan itu, ya, gunakan itu untuk fokus. Dan salah satu cara untuk fokus itu itulah fokus kepada nama Yehoshua ataupun Yesus itu sendiri. Fokus bayangan kita bayangkan di dalam ketika dia disiksa mati di atas kayu salib, ya, darahnya tercurah, tertumpah. Kemudian ketika sebelum dia dinaikkan di atas kayu salib, dibawa ke bukit Golgota, dia sempat berpesan kepada perempuan-perempuan yang menangisinya. Kan, selepas itu di atas kayu salib dikatakan, ampunilah mereka. Kasih daripada Yahweh itu sendiri di dalam kehidupan Yesus. Dan apa yang terjadi? Itulah suatu kuasa itu. Jadi bukan saja kuasa itu ada di dalam kehidupan Yesus, manusia yang dinamakan, dipanggil Yesus itu, ya, tetapi di dalam nama itu ada pengistiharan. Jadi satu juga saudara-saudariku sekalian, kalau kita memberikan nama kepada anak-anak kita, ya, jangan buat yang sedap-sedapnya saja didengar, tapi mempunyai makna ataupun mempunyai pengistiharan. Sebagai contoh, kalau di negara barat, macam-macam jenis nama yang kita dengar. Sebagai contoh lah Tiger Woods. Ya, Tiger Woods, dan akhirnya dia menjadi seorang pemain golf yang hebat. Ya. Ya. Jadi itulah kita perlu nama itu, dan kita untuk mendapatkan kuasa daripada nama Yesus itu sendiri. Yesus dalam bahasa terjemahan di Melayunya, tapi sebenarnya Yehoshua itu, saudara-saudariku sekalian, adalah suatu pengistiharan tentang penyelamatan Yahweh kepada kita. Dan satu-satunya cara dapatkan kuasa daripada nama itu adalah fokus. Gunakan 4 unsur itu, saudara-saudariku sekalian. Jadi sebagai pelajaran kita, ya, kita perlu, ya, sebelum kita memulakan doa kita, sebenarnya sangat penting sekali, ya, membaca Injil. Apabila kita membaca Injil dan tumpukan sepenuh perhatian kita kepada pembacaan Injil kita itu sebelum kita berdoa, ataupun kita membaca Wahyu pasal 4 itu sebelum kita berdoa, dan kita fokuskan kepada pembacaan itu, baru kita bermeditasi. Ya, bermeditasi itu yaitu menyatukan keempat unsur yang saya maksudkan tadi itu. Kalau ada sesuatu gangguan roh pada waktu itu, saudara akan merasakan. Kalau kuasa Yahweh itu masuk kepada saudara, saudara akan rasakan bagaimana roh jahat akan keluar daripada, terutama sekali di sebelah subconscious kita ini, dan keluar daripada tubuh kita. Itulah hebatnya nama Yesus itu. Nama di atas segala nama. Nama yang penuh kuasa. Ya. Jadi itulah, saudara. Kalau kita dapat menggabungkan ketiga-tiga unsur itu, dan kita dapat merasakannya,
maka Roh Kudus saya percaya akan terus bekerja dalam kehidupan kita, dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi itu sajalah saudara-saudariku renungan kita pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus terus menguasai kita. Kuasa daripada Yahweh melalui nama Yesus itu akan mengurapi dan memimpin seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.